warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ryan Arko dan sahabat saya Gus Dirya dalam segmen Selamat Sore Medan di Tribun Medan. Hari ini seperti biasa ada 3 berita yang memang mencuri perhatian ya. Ada menyangkut apa ini, dugaan kelalaian lah ya. Ini berita pertama, mungkin langsung saja dibacakan oleh Bang Agus. Ya. Ini sebenarnya peristiwanya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi terus bergulir peristiwanya dan dalam perkembangannya ini pihak korban, dalam hal ini suami dari korban Ibu Happy Yansdika Damanik, ini melaporkan 2 dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan di Lubuk Pakam. Nah, ini masing-masing atas nama Dr. Jackson Lubis dan Dr. Dodi Iskandar. Jadi untuk merefresh kembali kita kasus ini, Ibu Happy Yansdika Damanik ini meninggal dunia sesaat setelah operasi cesar, menjalani operasi cesar. Padahal sebelumnya ibu ini dalam kondisi sehat walafiat, bahkan dalam video-video yang di-share oleh suaminya beberapa saat sebelum masuk ke ruang operasi itu yang bersangkutan masih ketawa-ketawa dengan suaminya, dengan anak yang pertama, dengan anak pertamanya. Tapi kemudian setelah menjalani operasi itu tidak sadarkan diri sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Dan kemudian ini berujung pada laporan ke polisi dengan delik aduan kelalaian. Karena juga dokter tidak memberitahukan kondisi medis si pasien kepada keluarga, seakan ada yang ditutupi gitu ya. Ada juga temuan daripada pengacara pihak keluarga bahwa apa yang disampaikan oleh dokter ketika itu untuk menanggapi persoalan ini ternyata tidak seperti itu dalam kenyataannya, sehingga mereka tadi siang melaporkan ke Polda Sumut. Ya, barangkali kita bisa lihat dulu videonya. Kisah pilu satu keluarga di Deli Serdang membuat netizen berduka, yaitu kisah pilu yang dialami keluarga Afrianto Manurung. Afrianto Manurung kehilangan sang istri yang meninggal setelah menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dalam unggahan video, Afrianto menjelaskan bahwa ini adalah suami dari Happy Yansdika Damanik yang beberapa waktu lalu itu pemberitaannya sempat viral di media sosial karena sempat melakukan operasi cesar di rumah sakit Umum Daerah Amri Tambunan di Lubuk Pakam. Jadi terkait kasus tersebut, ini Afrianto Manurung ini resmi melaporkan informasinya 2 orang dokter yang berada di rumah sakit milik Pemkab Deli Serdang tersebut ke Polda Sumut. Nah, ini sekarang ini adalah Afrianto Manurung. Nah, ini dia menunjukkan surat tanda terima laporan polisi. Jadi secara resmi per hari ini ya. Oke, Bang Afrianto, bisa disebutkan alasan yang menjadi alasan pihak keluarga atau abang secara pribadi melaporkan kasus ini ke Polda Sumut? Apa yang menjadi dasarnya? Saya cuma ingin cari keadilan. Cari keadilan. Ini terkait hal ini udah beberapa kali melakukan pertemuan dengan rumah sakit, udah ada ya? Sudah 3 kali. 3 kali ya. Ini di samping ini ada siapa ini? Saya memang dihukum kesehatan. Oh, kesehatan. Ya, Oke. hukum kesehatan. Kak, apa yang menjadi sebenarnya menjadi dasar pihak keluarga ini melaporkan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Deli Serdang Amri Tambunan ini ke Polda Sumut? Apa yang jadi dasar? Setelah lakukan 3 kali pertemuan dengan rumah sakit, yang mana saya bukan dokter, tetapi dalam kajian hukum kesehatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, di situ ada dibunyikan inform konsen. Jadi kalau saya hanya berbicara sesuai dengan perkara ini adalah tentang pra. Pra artinya masalah yang terjadi sebelum dilakukan tindakan seksiu atau tindakan operasi di Rumah Sakit Dr. Randos Amri Tambunan di Lubuk Pakam. Di sini waktu pertemuan kedua, di situ kita menanyakan apakah dokter sebelum melakukan tindakan operasi tersebut
ada memberikan suatu yang disebut dengan informed consent. Informed consent itu adalah informasi yang diberikan selengkap-lengkapnya baik kepada pasien atau kepada keluarga pasien, sehingga di situ dia bisa menyampaikan indikasi dan kontraindikasi. Artinya, apabila sebelum operasi dilakukan dan kita menyampaikan apabila operasi dilakukan kalau seandainya ada efek samping, saya yakin keluarga pasien atau keluarga almarhum ini bisa terima dengan kondisi yang dialami mereka sekarang yang menyebabkan Happy Yasdika Damanik ini meninggal. Gitu. Tetapi pada rapat pertemuan kedua di Rumah Sakit Amri Tambunan ini, saya bertanya kepada Dr. Jackson Lubis, SPOG, yang mana karena kami berdua adalah kuasa dari pihak keluarga, di situ saya punya hak untuk bertanya apakah dokter pernah nak menyampaikan informed consent kepada pihak keluarga atau suaminya, yang mana waktu sebelum melakukan operasi dokter bertemu di depan pintu kamar operasi dengan pihak suami almarhum atau pasien sendiri. Ternyata hanya jumpa tatapan muka dan tidak ada istilahnya sapa. Jangankan 5S, 3S saja tidak ada dari dokter. Terus saya tanya juga, pasien ini adalah bukan pasien dadakan, tetapi adalah pasien yang dokter rawat mulai dari embrio sampai janin, yang mana mendiang ini atau almarhum ini, Happy ini, dia periksa kehamilannya di praktek pribadi Dr. Jackson Lubis SPOG itu sekitar 5 kali. Artinya? Menggunakan biaya pribadi, bukan menggunakan BPJS. Nah, itu keterangan tadi ya, ternyata suami korban didampingi oleh ahli kesehatan begitu ya. Kuasa hukum khusus yang dengan ahli kesehatan. Begitu ya. Iya. Nah, ini kayaknya dokter nggak bisa ngelak nih kalau udah soal apa hukum. Iya, hukum yang berkaitan dengan ya. kesehatan ya. Nggak Jadi bisa memang apalah main-main ini. Nah, ya kan? memang menguasai masalah ya. Betul. Ini. Tadi dibilangnya dokter kan apa memegang ini dari sejak embrio katanya sampai kemudian ini terus ditanyai segala macam gitu ya. Artinya menurut ibu tadi pasien ini bukan pasien dadakan gitu ya. Bukan. Seperti ketika kita sakit panas demam kita datang ke dokter, dok saya demam gitu. Nah, itu kan artinya dadakan gitu ya. baru pertama berjumpa. Kalau ini kan tidak ada proses dari awal sampai operasi dijalankan. Gitu ya. Mungkin kita langsung ke Pak Indra yang sudah menunggu, reporter kita. Selamat sore Pak Indra. Sore. Ya Pak Indra, ini tadi gimana ceritanya Pak Indra? Apakah mereka ini keluarganya mendatangi rumah sakit atau seperti apa? Dan kita kan dapat juga cerita bahwasannya setelah itu mereka melapor ke polisi gitu ya. Silakan Pak Indra. Ya, jadi dapat saya sampaikan per hari ini tanggal 5 Agustus itu Aprianto Manurung, suami dari Happy Yasdika Damanik ini resmi melaporkan 2 orang dokter RSUD Amri Tambunan. Pertama atas nama Dr. Jackson Lubis SPOG dan Dr. Dodi Iskandar MCAP SPAN. Jadi ini adalah kurang lebih dokter anestesi. Jadi mereka dilaporkan secara resmi di Polda Sumut dengan surat tanda terima laporan polisi nomor B/1362 /APAN/2022 Polda Sumut. Jadi secara resmi sudah dilaporkan. Adapun yang menjadi dasar pihak keluarga buat melaporkan kasus ini atau melanjutkan kasus ini secara pidana ada beberapa hal. Yang salah satunya adalah pihak keluarga menegaskan sampai saat ini mereka juga belum mendapatkan resume medik. Resume medik ini adalah hak dari pihak keluarga untuk mendapatkannya, karena dari situ bisa diketahui apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh dokter, mulai dari tindakan sebelum operasi hingga sampai meninggal dunia. Berarti sampai sekarang belum ada dikasih ya, Indra? Itu ya, sudah berjarak berapa lama itu? Udah ada 1 bulan ya? Ada 1 bulan ya. Semestinya itu berapa lama baru dikasih? Ya, jadi saya sempat bertanya seperti itu. Jadi pihak keluarga sebenarnya beberapa hari setelah Happy Yasdika Damanik ini meninggal dunia, mereka sempat mendatangi rumah sakit Amri Tambunan. Namun pada saat itu pihak rumah sakit sendiri sepertinya keberatan memberikan resume medik itu kepada mereka. Yang ada menurut
kesaksian dari, maksud saya keterangan dari ahli kesehatan, ahli hukum kesehatan yang dibawa, yang digandeng oleh pihak keluarga dalam kasus untuk menangani kasus ini dengan rumah sakit, itu menyatakan yang dikasih itu hanyalah itu hanya ringkasan ringkasan pasien sampai pulang gitu. Jadi untuk resume medik itu sendiri itu belum mereka berikan gitu. Seperti itu, Bang. Ndra, itu apakah resume medik tadi memang bisa diminta dan saya merupakan gini, Bang, saya ganti, Bang, saya ralat. Jadi yang dikasih itu adalah, Bang, bukan bagian dari resume medik, seperti itu, Bang. Apakah itu memang merupakan hak pasien, Ndra? Ketika ketika pasien meminta itu memang boleh diberikan gitu? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari ahli hukum kesehatan yang atas nama Dian, atas nama Dian itu menyatakan hal tersebut memang wajar didapatkan atau menjadi hak dari pihak keluarga, karena dari situ bisa diketahui apa-apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan, seperti itu, Bang. Meski sudah beberapa kali melakukan pertemuan, namun hal tersebut dianggap terasa sulit, terlalu berat diberikan oleh pihak rumah sakit, seperti itu, Bang. Oke. Dengar-dengar info ada upaya damai, menyuap. upaya damai atau apa kita bilang dah? Apakah itu benar ya? Mediasi bahasa sekarang gitu ya. Mediasi gitu. Apakah jadi ada? Berdasarkan ahli hukum kesehatan yang sudah mendapat kuasa dari pihak Aprianto, ini memang membenarkan bahwa saya dalam pertemuan antara pihak keluarga dengan rumah sakit, yang pertama kali menyebutkan untuk meminta perdamaian adalah pihak manajemen rumah sakit, terutama disampaikan secara langsung oleh Direktur Rumah Sakit Amri Tambunan, Dr. Hanif Fahri, SPKJ. Jadi dari situ karena adanya permintaan untuk mengajak damai, nah baru kemudian pihak keluarga merundingkan damai seperti apa yang bisa membuat kedua belah pihak bisa sama-sama terima. Jadi tidak dibantah oleh pihak keluarga bahwasanya mereka juga melakukan penghitungan secara imaterial. Artinya imaterial ini karena adanya fakta bahwasanya sudah terjadinya kematian yang dialami oleh keluarganya, itu termasuk yang bagian mereka hitung, dan dari sekian banyak oret-oretan jumlah itu mereka memberi angka kurang lebih 2 miliar. Angka 2 miliar itu mereka anggap ini bukan hal yang memberatkan, karena dianggap mereka juga lebih parah kondisinya karena menerima kenyataan kehilangan keluarganya selama-lamanya. Jadi pihak keluarga sendiri menyatakan angka 2 miliar itu bukan bagian dari angka yang tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diceritakan lagi, namun angka tersebut sampai saat ini ditolak oleh pihak rumah sakit. Jadi menurut pengakuan dari keluarga, pihak rumah sakit hanya bersedia menyanggupi angka 130 juta untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi perlu saya tambahkan juga, Bang, terkait perdamaian ini, karena ahli hukum kesehatan yang digandeng oleh pihak keluarga ini berasal dari Provinsi Riau, pihak rumah sakit disebut mereka ini rela untuk mengajak pertemuan hingga ke Riau. Artinya pihak keluarga sepakat untuk mengajukan perdamaian dan bersedia menjumpai ahli hukum kesehatan sampai ke Riau, gitu, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi dari situlah didapat angka 2 miliar, namun tidak disanggupi oleh pihak rumah sakit, seperti itu. Berarti artinya dengan adanya permintaan untuk mediasi, maka indikasi kelalaian itu artinya benar adanya, begitu kira-kira ya? So, kira-kira ada arah ke sana ya, Ndra, karena yang katakanlah ya secara sederhana kita yang dari pihak sana minta 2M,
akan ini bahasa Iya, gampangnya ya, bahasa istilahnya gampangnya ya. bahasa warung lah, Bahasa bahasa warungnya warung lah ya. 2M, aduh banyak Aduh, kali. banyak kali, kami cuma ada 100 130 lah ya. Gitu, Ya, gitu berarti kira-kira ya. ya artinya kalau memang tidak merasa bersalah kan nggak mau. Ngapain? Iya kan? Nah, kira-kira begitu ya, Indra. Ya, jadi tadi saya sempat terkait hal itu, Bang. Saya sempat melakukan konfirmasi secara langsung kepada direktur rumah sakit. Namun terkait angka 130 juta itu melalui pesan WhatsApp, Dr. Hanif menyatakan no comment terkait hal itu. Jadi terkait adanya laporan pihak keluarga ke Polda Sumut ini, dia menyebut pihaknya akan bersiap menghadapinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti siap tempur lah ya. Siap lah kalau kira-kira dipenjarakan gitu kira-kira ya. Gitu ya. Tapi kan bukan Pak Direktur yang kena. Ya otomatis Pak Direktur sebagai penanggung jawab rumah sakit ya, kan. mungkin nggak masuk penjara ya. Iyalah, tapi- Ya, paling. jadi Ya gimana Pak ya, Indra? jadi saya tambahkan juga. Jadi 2 orang ahli hukum kesehatan yang digandeng oleh pihak keluarga ini itu juga bukan orang yang baru pertama kali menangani perkara melawan rumah sakit. Jadi udah sering menang gitu kayaknya, Indra. ya, jadi dari beberapa keterangan yang mereka sampaikan, mereka juga ini sudah berapa kali menang melawan rumah sakit karena kasus perkara antara keluarga pasien dengan manajemen rumah sakit. Betul, Bang. Pantes Jadi agak down sudah kayaknya pernah ya. menang terkait kasus ini, Bang. Jadi disampaikan selain kasus pidana, dugaan pidana, ini juga mereka berencana untuk melakukan gugatan secara perdata. Kemungkinan dari situlah nanti berapa kerugian imaterial itu akan disampaikan di situ, Bang. Seperti itu. Berarti memang memahami betul ya, sehingga pun rumah sakit ketar-ketir gitu kira-kira ya. Iya, Pak, ini Udahlah, sering banget ya ini. kan duit Iya. kami cuma ada 130 gitu ya. Oh, iya. Jadi, Nah, mengenai jadi pihak Ikatan Dokter Indonesia sendiri apakah ada memberikan pernyataan terkait dengan pelaporan ini kan pidana ya, Ya. dilaporkan secara pidana dan mungkin agak jarang sih. Ini IDI Ya. ada pendapat nggak mengenai ini terkait 2 anggota mereka yang dilaporkan ke polisi gitu? Ya, tadi saya juga mengkonfirmasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Dr. Adi Budi Krista, yang juga merupakan Kadis Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Jadi disampaikan Dr. Adi bahwasanya mereka baru mengetahui laporan ke Polda Sumut ini dari saya sendiri. Jadi terkait kedepannya seperti apa, disampaikan bahwasanya karena kasus ini sudah sampai ke ranah hukum, jadi mereka juga mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan secara langsung dengan melakukan penyuratan terhadap dokter yang bersangkutan. Namun secara spesifik mengenai kasus pidana ini, yang bersangkutan juga sempat mengarahkan agar idealnya kasus ini juga sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu ke IDI, baru kemudian bisa dilakukan mediasi. Jadi apabila dilakukan pelaporan ke IDI secara resmi, nanti IDI akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Terkait ya. ranah pidana itu, Dr. Adi juga sama menyampaikan apabila kasus yang dialami wartawan. Jadi karena masing-masing antara wartawan dan dokter juga mempunyai kode etik, jadi sebaiknya persoalan ini juga diselesaikan oleh pihak di luar hukum terlebih dahulu. Kalau wartawan penyelesaiannya melalui Dewan Pers, begitu juga dengan dokter, sebaiknya diselesaikan dulu melalui Ikatan Dokter Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, Jadi, tapi Pak Indra, begini, maksud saya ini kan sudah terlalu lama. Kenapa IDI ini terlalu lambat gitu? Apalagi ketua IDI-nya adalah Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang begitu ya? Apa memang kemarin IDI juga membiarkan ini karena ketua IDI adalah dari unsur pemerintah, sehingga ada indikasi memang ingin membenam juga kasus ini, begitu dilaporkan baru IDI sibuk gitu, ayo kita laporkan selesaikan. Ini kan IDI juga, IDI Deli Serdang ini perlu maksudnya dikritisi juga gitu kan? ya, jadi kasus ini sebelumnya
itu sudah beberapa kali ditangani oleh pihak manajemen rumah sakit. Jadi manajemen rumah sakit juga sudah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali sampai saat ini. Jadi dari manajemen melakukan mediasi itu 3 kali pertemuan, belum ada kesepakatan dari masing-masing pihak. Pihak ID sendiri mengakui bahwasanya sebelumnya mereka ini menyampaikan secara lisan, baru secara lisan kepada dokter Jackson, dokter kandungan tersebut, agar menyampaikan laporan tertulisnya terkait kasus yang dia alami dan kemudian viral di media sosial. Namun secara langsung itu belum ada dilakukan klarifikasi oleh dokter, karena kemarin waktu itu adalah permintaan dari ID minta klarifikasi melalui lisan. Jadi ke depan ID juga akan memanggil secara tertulis sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak lagi memberikan penjelasan kepada ID seperti itu. Iya betul. Tapi memang ID terlalu lambat ya membuat panggilan ya. Sudah. Begitu dilaporkan baru dibuat panggilan. Iya gitu kira-kira ya. Ya, ini mungkin karena mungkin semua pihak ini tidak membayangkan bahwa kasus ini bisa sampai ke Polda. Karena mungkin kemarin udah diam-diamkan aja lah gitu kira-kira ya. Nah ini kan gawat juga ini ID Deli Serdang dan rumah sakit ini. Ya, karena ID menyebutkan bahwasanya ranah ini diutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi dari manajemen rumah sakit dengan pihak keluarga. Apabila tidak ada titik temu seperti sekarang ini kondisinya baru, mereka kocar-kacir. Ambil sikap. Agak kelingkungan agak don. Apalagi ternyata keluarga bisa menghubungi seorang ahli pakar hukum kesehatan ya, gitu ya, dan yang sering menantu. Iya, oke Pak Indra. Jadi yang disampaikan, yang dipersoalkan oleh Pak ahli hukum kesehatan ini adalah dari kasus ini adalah yang mereka persoalkan itu terkait pra-operasi, artinya tindakan tim medis atau yang katanya 3S tadi Andra. Ya, jadi 3S. terkait itu seharusnya idealnya dokter itu memberi penjelasan terkait resiko-resiko apabila dilakukan tindakan operasi seharusnya. Tapi hal itulah yang tidak disampaikan oleh dokter, dan ini menjadi celah bagi pihak keluarga untuk melakukan tindakan upaya pidana seperti itu. Baik. Oke Pak Indra, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut lah ya, terutama ke ID lah ya. ID kenapa terlalu lambat gitu memanggil? Jangan karena begitu sudah dilapor baru nanti ID akan membuat surat, akan kita panggil lah. Dari kemarin-kemarin kemana gitu ID-nya ya? Ini perlu. Iya, apa karena ketua ID? Apa karena ketua ID juga bagian dari pemerintah gitu ya? Ya, inilah yang menjadi penyebab mengapa jadi pihak ahli hukum kesehatan ini, saya tanya juga tadi mengapa tidak membuat laporan terlebih dahulu kepada pihak ID. Jadi dari pengalaman mereka ini menyebutkan ID itu mereka menilai bahwasanya ID tidak akan bisa bersikap netral dalam sesama dokter seperti itu. Makanya mereka langsung membuat laporan ke Polda tanpa terlebih dahulu melapor ke Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Berarti tidak pernah menyalahkan koleganya ya. Oke Pak Indra, terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut. Mudah-mudahan Direktur Rumah Sakit Amrita Munan tidak merajuk lagi ketika dikonfirmasi begitu kira-kira ya. Ya tadi nggak ngerajuk karena udah dilapor polisi. Oke Pak Indra, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, sore. Nah ini kalau sudah berhubungan dengan nyawa manusia ini kan, ini agak sebenarnya agak repot. Harusnya ketika awal kasus ini muncul, rumah sakit langsung saja panggil, kami minta maaf Bu. Kalau memang ada terjadi kesalahan prosedural, ya kami minta maaf, kita selesaikanlah ini dengan cara kekeluargaan begitu kan. Jangan lantas pura-pura gila gitu, dibiarkan. Ya kan gitu kan. Sementara nyawa istri orang ibu dari anak-anak yang ini kan gitu Bang. Ini kan anaknya satu nih. Anaknya satu sudah ada umur ini kan balita.
gawat gitu. Begitu kalian dilaporkan baru kocar-kacir semuanya kan gitu. Yang ID-nya mau panggil inilah, mau panggil itu. Iya, padahal sejak awal kan pasti tahu ya. Iya, yang bilang mau mediasi lah ya, kenapa nggak dari awal gitu kan? Kamu di mana, dengan siapa, berbuat apa gitu ya? Nah ini jadi apa ya, pembelajaran ya. Itu kasus yang pertama soal masalah dugaan kelalaian dalam penanganan medis gitu ya. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini baik, di mana ini, kita Pak? beralih ke Tapanuli Utara ya. Ya. Tapanuli Utara, tapi TKP-nya adalah di jalur lintas Sumatera, Aiklatong, Padang Sidempuan, Kecamatan Sipilok. Iya. Ini terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama Nurhaida Simanjuntak. Iya. Nah, jadi polisi berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap dua pelakunya, yakni Buana dan Ade Putra. Mereka ditangkap di dua tempat yang berbeda, di Tapanuli Selatan dan di Sumatera Barat pada awal Agustus lalu. Ini kejadiannya sendiri tanggal 24 Juli 2022. Nah, tadi dipaparkan kasusnya, dipamerkan ya, dengan betis yang sudah bolong dengan dan wajah yang sedikit ada warna-warnanya ya, diberi corak highlight ya, ada highlight ya, diberi corak oleh Pak polisi gitu ya, karena memang para pelaku ini terbilang sadis. Ya kan, dimana ketika melakukan aksinya korbannya yang sudah renta ya, dan sudah tua begitu, jerat menggunakan jaket begitu ya di dalam mobil, kemudian setelah meninggal dunia perhiasannya dilucuti, korbannya dibuang ke semak-semak yang ada di kawasan Aiklatong gitu ya. Nah ini sangat pantas sekali, kalau bisa tadi tempurung kakinya ditembak gitu pelakunya ini ya. Digetok pakai martil ya. Ini itu ada videonya. Ada videonya. Dari Polda Sumut tadi, kita lihat dulu. Apresiasi atas kinerja rekan-rekan dari gabungan. Itu aja rekan-rekan, tidak lagi dari mulai Tapanuli Utara sampai dengan Kota Padang. Jadi 114 CCTV itu ada beberapa. Main di Jawa mainnya berdua juga? Kalau di Jawa ada siapa? Orang Bengkulu. Bukan dengan ini ya. Kalau dengan ini baru pertama di sini. Berarti sebelumnya udah kenal belum? Kenal. Baik rekan-rekan itu ya. Polres Tapsel serta seluruh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum dan Polres Tapsel serta seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Izinkan saya menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa awal dari penyelidikan adalah penemuan mayat di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan, yaitu di Aiklatong, Kecamatan Sipilok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari situ karena memang korban waktu itu belum diketahui identitasnya, tentunya kita menyebarkan informasi baik melalui medsos, kemudian juga kita ambil sidik jarinya dan dicocokkan dengan petugas Inafis serta Dukcapil setempat. Akhirnya diketahui bahwa korban bernama Nurhaida Simanjuntak, warga daripada Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya keluarga dari korban datang, dari situ kita melakukan wawancara penyelidikan di mana apakah ada peristiwa lain atau tidak. Nah ternyata memang korban ini baru dari pesta, kemudian pulang ke rumah, kemudian menuju ke pasar. Setelah dari pasar diantar oleh suaminya, kemudian ditunggu tidak pulang-pulang, sehingga juga sempat melapor ke Polres Tapanuli Utara. Namun keesok harinya, diawali dari hari Sabtu tadi yang saya sampaikan ya, yang ke pesta kemudian ke pasar itu hari Sabtu, ditunggu tidak pulang-pulang sehingga melapor ke Polres Taput. Namun pada akhirnya Minggu pagi sudah mendapat kabar bahwa istri ataupun orang tua daripada korban ini sudah ditemukan, sudah meninggal di wilayah Tapanuli Selatan. Kemudian
kami berkoordinasi dengan Subdit Jatanras, Polres Tapanuli Selatan, Direktorat Kriminal Umum, dan Polres Tapanuli Utara awalnya melakukan penyelidikan intensif berkaitan dengan IT maupun manual, yaitu menanyakan kepada saksi-saksi yang di TKP. Alhamdulillah ada petunjuk dari CCTV sehingga dengan analisa daripada hal tersebut dan tentunya dari saksi-saksi di sekitar tempat kejadian sampai dengan menuju ke arah di mana para tersangka ini diduga bertempat tinggalnya di mana, yaitu di Padang maupun di Padang Lawas, sehingga Ya itu tadi videonya ya, dua pelakunya itu ditempel lah istilahnya ya kakinya ya, karena memang perbuatan keduanya cukup keji dan tidak hanya di Sumatera katanya, tapi juga di Jawa ya. Sudah beberapa kali melakukan ini ya. Apakah korban lainnya mati juga di orang ini? Bisa jadi, Ya. tapi belum terungkap ya. Belum ya, makanya ini ngeri, cocok memang digas orang ini. Kita Jadi, langsung mungkin bang. Modusnya apa ya? Pura-pura mengasih. Iya, hadiah. Ada ya namanya Orang tua ya kan. Tidak sempat berpikir. Istilahnya tidak curiga lah gitu ya. Berprasangka baik Iya. saja sama orang. Kalau kayak awak yang ditaruh, Pak ini ada dia, kau siapa? Apa dari mana? Iya. Bilang, kan, berapa dianya? Kan saya tanya Iya, gitu kan, iyalah. Kalau sedikit aku ambil aja. Iya. Masalah. Aku Kasih masih bisa. iya. Kasih makan anak kau aja lah. Gitu ya kan. Ini karena tadi ibu-ibu yang memang nggak pernah punya prasangka, namanya orang tua ini kan selalu hatinya ya pula gitu ya. Iya. Ini kita langsung bang, ke reporter Bung kita Freddy. ada Bung Freddy Santoso. Freddy Santoso. Iya. Halo Fred. Duh. Fred. Halo. Halo? Ya, halo Bang. Oke. Ya, selamat sore Freddy. Ya, halo, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, ini gimana tadi Fred? Pengakuannya seperti apa mereka ini? Ini kan mereka katanya ditangkap di Sumatera Barat dan di wilayah Tabaksel begitu ya pada beberapa hari lalu gitu kira-kira. Kemudian mereka mengaku juga pernah beraksi di Pulau Jawa gitu. Nah, ini gimana? Silakan Fred. Ya, jadi salah satu pelaku itu mengaku dia sudah 7 kali Bang beraksi di Pulau Jawa. 7 dengan kali. modusnya sama. Sama modusnya itu. Jadi kalau ngelihat ada ibu-ibu gitu kan menggunakan perhiasan di pasar itu langsung dihampirinya. Modusnya itu mau ngasih oleh-oleh gitu. Nah, untuk Nur Haida ini juga sama gitu. Jadi pada saat itu mereka ini sudah nyeser lah di daerah Sipirok, tapi nggak ada yang kelihatan gitu ibu-ibu yang mencolok menggunakan perhiasan. Jadi mereka bergeser ke di pasar di Tarutung ya, dan melihat Ibu Nur Haida ini sendiri dan menggunakan perhiasan. Itulah mereka salah satu pelaku ini mendatangi Ibu Nur Haida Simanjuntak ini dan bilang bahwa saya ini anaknya si Anu gitu. Bapak ngirim Oh gitu dia nitip oleh-oleh ini untuk Opung, suami dari si Nur Haida ini. Rupanya percaya, terus disuruh masuk ke mobil, duduk di sebelah sopir. Nah sampai 100 meter itu diminta lah perhiasannya tadi, tapi Ibu Nur Haida ini yang udah tua itu menolak, dia tetap bersikeras mempertahankan perhiasannya sampai ayat. Akhirnya dicekek ya di situ. Halo Freddy. Halo. Sepertinya memang jaringan Bung Freddy ini terganggu ya. Kita lihat dari wajahnya ya. Nge-freeze ya. Nge-freeze. Akhirnya ditemukan pada keesokan paginya gitu. Itu masuk ke wilayah hukum Polres Tapsel dan penangkapan ini berlangsung atau sekitar membutuhkan waktu 9 hari. Karena memang pelaku ini pisah gitu. Satu masih berada di Tabaksel dan satunya lagi sudah berada di Sumatera Barat. Nah, untuk barang bukti ataupun perhiasan yang diambil itu berupa kalung seberat 15 gram. Nah, perhiasan itu dijual di Kota Padang di Sumatera Barat dan mereka itu
bagi-bagi jatah sekitar 3,5 juta begitu. Dan mobil yang digunakan mereka ini juga mobil rentalan. Jadi mereka merental mobil itu 1 juta dan memang khusus untuk melakukan hal serupa, penipuan begitu, perampokan lah begitu. Tapi memang pengakuannya mereka itu baru kali ini membunuh korbannya karena ibu ini melawan. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang melawan begitu, langsung menyerahkan lah gitu. Ini karena ibu ini melawan, makanya dibekat sampai akhirnya meninggal dunia gitu, Bang. Kedua pelaku sendiri warga mana, Fred? Satu warga Tapanuli Selatan dan satu lagi itu menurut polisi tadi itu warga Sumatera Barat, Bang. Tapi mereka sebelumnya melakukan aksi-aksi kejahatan serupa ini di Jawa ya? Ya, di Jawa, Bang, dan di Riau kalau nggak salah, sama kawannya yang ada di Riau juga gitu, Bang. Tapi nggak sampai tewas, Bang. Itu pengakuannya ya. Menyerah Oke. Ya, baik. Oke, Bung Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Nanti bisa di follow up lebih lanjut. Apakah barangkali nanti ada pengembangan, mungkin ada sindikat lain yang bisa ditangkap polisi begitu kira-kira, Bung Freddy? Ya, Bang, baik, Bang. Terima kasih Bang Arai, Bang Agus, dan pemirsa. Iya. Bang Muntu. Ya, itu tadi laporan dari Bung Freddy ya. Ternyata memang tidak hanya di Sumatera, tapi ngakunya baru ini tewas katanya. Mungkin karena baru ini ketahuan gitu kan. Mungkin yang lain-lain tadi buangnya di dalam hutan di mana. Ini kan terbilang sadis juga, Bang. Jadi memang memang terencana dengan baik ya apa yang mereka akan lakukan, gitu mereka lakukan ya, mulai dari merental mobil, kemudian mencari korban-korbannya. Jadi memang incaran mereka adalah orang tua yang keluar rumah dengan memakai perhiasan. Memang agak bahaya juga nih memakai perhiasan ini. Betul. Makanya ini juga harus berhati-hati ketika memang tidak terlalu penting lah kita, atau misalnya nggak lagi mau pergi ke acara, sudahlah simpanlah perhiasan gitu ya. Kalau ke pasar gitu ya, atau mau ke tempat-tempat yang memang sekejap aja gitu ya, udahlah, entah mau beli lontong pecel kan nggak mesti pakai perhiasan yang mencolok gitu ya. Idealnya aja lah berapa ya kan, tapi mungkin kalau kau pesta boleh lah, boleh sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau ketika tempat-tempat umum ke pasar lebih berhati-hati ya. Kalau bisa jangan gitu. Gitu, karena memancing gitu ya. Iya. Karena kejahatan itu kan begitu. Tidak bukan hanya ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah gitu ya. Nah, itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, berita ketiga kita ke Asahan. Asahan ada apa nih? Agak shock juga tadi membaca beritanya. Aneh juga ya. Janggal gitu. Kita merasa heran juga. Ada seorang tahanan yang kabur saat akan diserah terimakan. Terimakan di lembaga permasyarakatan Pelabuhan Ruku Asahan. Nah, jadi gimana gitu ya, kita coba kalau kita bayangkan lah ya, secara logika, secara orang awam lah ya. Jadi tahanan ini adalah tahanan jaksa, jaksa ingin melimpahkannya ke lapas begitu, diantar naik mobil. Dalam logika persepsi masyarakat, ketika tahanan itu diserahkan gitu kan, otomatis kan dia diborgol begitu ya, Bang. Setidak-tidaknya begitu ya. Dan dikawal. Ya, dan dikawal semestinya minimal itu dua lah, satu pengawal tahanan, satu stafnya jaksa gitu kan. Tapi ini yang sangat anehnya begitu, ketika turun dari mobil, tahanan ini langsung kabur dan menghilang. Ini kan sungguh ajaib sekali ya. Nah, kalaupun lari kan nampak lari ya, seharusnya gitu. Dan ya bisa dikejar begitu logika ya. Kita kan lari bisa dikejar gitu ya. Kan. Ini tetap loh, mana gitu ya. Apakah gitu apakah Naruto? Terus hilang ya kan? Nah, ini apakah ini memang ada bantuan? Nah, ya kan? Itu apakah kan? Atau punya ilmu goib memang, kan atau memang punya koneksi untuk membantu melarikan diri. Nah, itu kecurigaan masyarakat ini kan banyak, Bang, biasanya. Ini pasti ada jaksa yang membantunya kan gitu. Ya kan, misalnya kan bisa saja, Bang. Ini kan misalnya saja
udah nanti kalau penyerahan kau turun langsung cabut ya gitu ya. Tapi store lah dulu. Gitu ya kira-kira ya. Kita nggak dapat videonya ini, tapi kita ada dapat gambarnya. Ini kita lihat gambarnya saja sekilas dulu sebelum kita ke reporter kita. Oh, namanya Indra tadi. Indra Saragi. Iya, bukan Indra Gunawan Shelter. Itu wartawan kita tadi. Pak Indra. Nah, Mungkin itu kita langsung, itu orangnya tadi. Langsung Kita ke reporter, ada Alif Harahap. Halo, Lip. Halo Bang Agus, halo Bang Ares. Halo. Kayak penyanyi padi ya. Iya. Banyak dibilangi. Dan satu lagi kayak bandit Omulon. Oh iya. Lip, ini kan Lip masih statusnya tahanan jaksa begitu ya. Kemudian saat akan dilimpahkan tentunya dikawal begitu ya. Nah, ini bagaimana ceritanya kok bisa tiba-tiba lari? Apakah memang ada unsur kesengajaan atau ada isu jaksa sudah disuap atau gimana gitu? Silakan Lip. Ya, terima kasih Bang Ares, terima kasih Bang Agus. Kasus ini larinya narapidana ini terjadi pada Kamis 4 Agustus malam, di mana saat itu jaksa hendak melimpahkan atau menyerahkan tahanan kepada Lapas Labuan Ruku Kabupaten Batubara, karena di Asan sendiri tidak memiliki lapas Bang. Saat ini lapas hanya ada 2 di Kabupaten Batubara dan Kota Tanjung Balai. Nah, untuk saat ini Kejari Asahan melakukan penahanan di Lapas Labuan Ruku dan juga Pulau Simar dan Tanjung Balai. Nah, saat Kejari atau jaksa melakukan serah terima, akan melakukan serah terima kepada Lapas Labuan Ruku, di situ ada 3 orang tahanan tadinya. Nah, namun saat begitu masuk di halaman Lapas Labuan Ruku, salah seorang tahanan bernama Muhammad Indra Saragi melarikan diri Bang dengan cara melompat dari mobil tahanan itu Bang. Nah, informasi yang saya dapat juga Bang bahwasanya Indra ini juga merupakan DPO di Lapas Labuan Ruku Bang. Namun hal tersebut sempat saya konfirmasi kepada Humas dan Humas juga mengatakan hal itu belum diketahui oleh dirinya Bang gitu. Ini dia kaburnya dijemput atau gimana ya, Lip? Nah, untuk itu Bang, saya tadi coba mau ke lapas Bang, tapi cuman karena hujan Bang, belum sempat ke sana. Namun tadi saya coba konfirmasi dari teman yang ada di daerah sana Bang, katanya tidak ada yang tahu Bang di sana Bang. Si napi ini lepas Bang atau kabur Bang gitu. Maksudnya tahanan Bang, tahanan ini kabur gitu. Berarti punya ilmu menghilang cukup hebat ya dia ya. Ilmu meringankan tubuh kan? Kalau dalam apa ya cerita-cerita kungfu itu seperti itu. Alip, ini lompat dari mobil katanya kan? Iya. Ada 3 narapidana yang akan dibawa ke sana, diserahkan ke lapas. Ketika turun di mobil dia lompat dan menghilang. Alip, jaksa sendiri ada koordinasi nggak dengan polisi dalam melakukan perburuan? Ya Bang, saat ini tadi terakhir dapat informasi Kejaksaan Negeri Asahan berkoordinasi dengan Polres Batubara Bang, karena kejadian ini di wilayah hukum Polres Batubara Bang. Nah, sedikit informasi Bang yang tadi saya dapat dari kawan tadi Bang, Indra ini juga lari dari lapas dengan cara lompat tembok Bang gitu Bang. Nah, cuman hal itu belum dibenarkan oleh Humas Lapas Bang. Dia juga mengatakan belum dapat informasi kayaknya Pak Indra ini ya, yang ini ya. Pelari handal kayaknya. Ini kayaknya bisa dapat medali emas ini kalau dibawa PON ini ya. PON bisa. Iya. Tapi sejauh ini memang belum tertangkap Lip ya, belum tertangkap lagi ya. Ya Bang, belum Bang, saat ini masih DPO. Dia kasusnya apa ini Lip? Pencurian katanya ya. Ya Bang, dia ini mencuri handphone atau menjamret Bang handphone milik seorang wanita di Kecamatan Pulau Raja Bang, Kabupaten Asahan. Kejadian tersebut terjadi pada 7 Juni 2020 lalu Bang. Nah,
saat itu masyarakat berhasil mengamankannya dan membawa ke Polres Asahan Bang gitu Bang. Berarti masyarakat jauh lebih hebat ya kan bisa menangkap Pak pelari itu ya. Kan? Iya. Dia menjamret, habis itu dikejar dapat. Jadi ini Pak begitu Jaksa dan Pak apa kok nggak dapat ya itu. Berarti kurang kencang memang larinya. Atau memang Kurang olahraga kayaknya. Kencang sorongannya. Iya, oke. Baik, Lip, ada lagi Bang? Oke, Lip, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut, khususnya ke asisten pengawas Kejati Sumut. Bagaimana dengan jaksa yang menangani perkara ini? Apakah nanti dia dipanggil untuk diperiksa di Aswas Kejati Sumut atau seperti apa? Gitu? Ya semestinya kan ada yang mendampingi ya ketika penyerahan seperti itu kan. Ada yang mendampingi, ada yang menerima. Ya, betul. Kok aku sampai sekarang masih agak erah ya. Tapi nantilah. Oke, Lip. Terima kasih banyak, Lip. Selamat sore. Selamat sore. Baik Bang, terima kasih Bang Agus, terima kasih Bang Arai. Selamat sore Medan. Iya. Nah, itu laporan singkat dari Alip. Memang kita sangat agak aneh ya kan. Agak aneh dan memang informasinya minim juga. Berusaha gimana caranya. Ini kayaknya lagi buat skenario juga. Gimana nih kita kasih penjelasan, karena kasih intel ketika dihubungi, coba nanti saya cek ke lapangan ya, katanya. Apalagi mau dicek kalau tahanannya udah kabur. Ya kan harusnya ya cek dulu lah waktu pengawalan, penyerahan gitu kan. Ini mekanismenya kan seperti itu memang. Kita udah pernah di lapangan kan. Minimal di borgol lah. Iya, berkali-kali aku berkali-kali melihat itu juga kan ketika akan diserahkan, itu ada pengawalan loh dan tangannya semuanya di borgol gitu kan. Ini pernah kejadian seperti ini satu kali tahun berapa ya? 2002 apa 2003 gitu lah. Ya kan. Tahanan lari juga. Cuma sebentar aja dapatnya karena langsung nampak. Iya, betul. Karena dia langsung nekat dia lari kan. Dan tentu petugas lapas kan pasti nggak tinggal diam. Iya kan, petugas lapas tuh banyak juga yang badannya sedap-sedap dan pelari maraton juga kan gitu. Maraton semua itu kan. Tapi ini kita pertanyakan lah nanti ini gimana kok bisa bobol gitu ya, lari kan? Gitu ya. Apa lari. Cair gitu. Atau itu tadi memang muridnya Gus yang bisa ini yang lawannya pesulap merah itu sekarang yang lagi Gus Soleh apa siapa namanya itu. Mana tahu murid itu kan bisa ngilang atau main sulap ya, berasap hilang. Siapa tahu seperti itu. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan ya. Yang pertama menyangkut masalah apa tadi Bang, soal dugaan bukan malpraktik, kelalaian medis di rumah sakit dokter umum daerah Tambunan ya. Dan sekarang Serdang. ini korbannya membuat laporan di keluarga korban. Iya, keluarga korban, maaf. Maksudnya keluarga korban itu membuat laporan ke Polda Sumut. Nah, buntut dari laporan ini sejumlah pihak, ID, rumah sakit tuh kocar kacir, kocar kacir lah. ID mulai kenapa nggak selesai datangi kita dulu ya, ngapain datangi Bapak dari kemarin-kemarin, Bapak kemana gitu ya, mana aja gitu ya. Dan kalaupun nanti dilapor apakah Bapak bisa netral kan gitu, karena mengingat ketua ID di Deli Serdang adalah kepala dinas gitu kan gitu, kesehatan. Tentu selama ini antara kepala dinas kesehatan dengan direktur rumah sakit itu kan koordinasinya pasti lancar gitu ya kan. Pasti ini ada wartawan Tribun nyanyi kan pasti seperti itu kan. Udah atur lah. Pak Kadis gimana kan? Atur lah ya. Atur lah dulu iya, makanya ini kan sebenarnya kasusnya sudah lama tapi dibiarkan, tidak ada tanggapan. Rumah sakit pun memberikan statement lewat media sosial gitu ya. Nah, kemarin pun ketika dikonfirmasi itu responnya kurang positif ya, kurang enak lah responnya. Tapi ketika sudah dibawa ke polisi akhirnya baru mau memberikan pernyataan. Ya, mudah-mudahan lah ini kasus ini diusut dengan tuntas, pihak-pihak yang terkait yang mungkin terbukti lalai bisa ditangkap dan dipenjarakan gitu kira-kira ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, ini adalah kasus perampokan disertai dengan pembunuhan yang dialami oleh seorang wanita, seorang opung lah ya, bernama Nur Haida Simanjuntak. Jadi opung ini adalah warga Tarutung yang kemudian diculik, kemudian dijerat lehernya, lalu dirampok perhiasannya, dan korban kemudian dibuang di Desa Aek Latong, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Korban saat itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan baju terbuka separuh
gitu ya, di semak-semak gitu. Dan awalnya dianggap sebagai Mrs. X gitu ya karena tidak punya identitas. Tapi setelah pihak Polres Tapanuli Selatan menyebar informasi penemuan jenazah ini, keluarga korban akhirnya tahu bahwasannya korban telah meninggal dunia. Berkat informasi itu punya usut ternyata korban adalah korban perampokan gitu ya. Keluarga sempat merasa kecarian ya karena hilang setelah pergi ke pasar tapi tidak pulang-pulang. Hilang setelah acara pesta. Gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyangkut masalah tahanan kabur di Asahan ya, di Labuan Ruku. Jadi tahanan ini statusnya adalah tahanan jaksa. Ketika akan dilimpahkan untuk dititipkan ke Lapas Labuan Ruku, yang bersangkutan disebut-sebut lompat dari mobil tahanan, dan menghilang. Kemudian menghilang tanpa jejak. Ini sesuatu yang sangat mustahil ya, hil yang mustahil. Iya, hil yang mustahil kata Hasbuni. Itu di atas hal yang mustahil lagi. Iya, ini agak agak aneh ya. Barangkali kalau misalnya asisten pengawas Kejati Sumut memang benar-benar ingin mau bersih ya, nggak banyak kan sekarang ini aparat penegak hukum jadi sorotan karena dianggap nggak selesainya itu begitu ya. Masyarakat sudah mulai hilang hilang respect terhadap sejumlah oknum lah, kita bilang oknum ya, kita nggak bilang institusinya ya, hukum. Iya kan. Makanya ini harus diperiksa, ini apakah benar-benar memang lari. Tapi menurut saya ini nggak mungkin lari yang sangat natural. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, ini kan kasusnya kasus biasa-biasa saja sebenarnya ya. Yang buat janggal itu cara larinya dan bagaimana bisa tidak dapat gitu. Maksudnya ini kalau katakanlah itu seperti itu ya, ada ininya ya, ada konspirasi kecurangan gitu, siasatnya ya. Apa mungkin seorang yang hanya mencuri handphone bisa melakukan itu? Sangat atau memang ada hubungan kekerabatan barangkali ya. Barangkali. Makanya ini harus diusut hingga tuntas agar pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab gitu Bang ya. Karena kalau masyarakat sudah bertanya, nanti bisa jadi isu nasional dan bisa dicopoti semuanya. Gitu ya, yang seperti sekarang ini. Dapat di tempat yang tidak basah kan, ya kan, biasa basah-basahan, ya kan. Sekarang kering-keringan, aduh, gitu ya. Ganti galon. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa, sebelum mengakhiri edisi Selamat Sore Medan ini, karena beberapa hari terakhir sempat viral dan heboh kasus dugaan penyekapan serta penyiksaan yang dialami sejumlah tenaga kerja Indonesia asal Sumatera Utara. Nah, ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kepada masyarakat Sumatera Utara agar kiranya lebih berhati-hati ketika diajak bekerja, apalagi bekerja di luar negeri. Kita harus tahu apa sih kerjaan yang ditawarkan gitu. Jangan sampai di sana ternyata jadi operator judi online ya kan gitu kan. Cermat lah dalam melihat. Ya, karena iming-imingnya kan besar Bang. Kerja di mindset orang itu kadang sudah terbentuk begini. Kerja di luar negeri pasti gajinya juga besar begitu. Nah, mindset ini boleh-boleh saja, tapi juga harus dilihat ini pekerjaannya apa gitu ya. Jangan pula nanti jadi sindikat obat-obatan terlarang kan gitu kan, penjual judi gitu ya kan. Harus lebih alert lah, lebih cermat dalam karena kalau tawaran-tawaran, apalagi yang kalau seperti kita kasus yang kemarin ya, dari penyekapan yang di Kamboja. Dan di Kamboja itu kan rata-rata itu korbannya itu mendapat informasi dari media sosial dari seseorang yang mereka bahkan tidak kenal sama sekali. Seorang wanita katanya asal Palembang. Dari Palembang. Lo kok percaya gitu. Makanya ini harus hati-hati gitu ya, jangan mudah percaya gitu. Kalaupun memang ada yang mengajak kerja, harus tahu siapa orangnya, kemana tujuannya, kan gitu. Dan satu lagi, ketika terjadi persoalan seperti ini menurut cerita teman-teman saya yang pernah bekerja di luar negeri, terkhususnya menyangkut
pekerjaan-pekerjaan yang nyerempet ke urusan ilegal gitu ya. Nah, pertama itu pastikan dulu visa atau paspor saudara itu jangan pula dipegang oleh orang lain begitu ya. Sebisa mungkin paspor atau visa itu dipegang sendiri gitu ya. Nah, ini kan paspor dan visa ini adalah tanda pengenal kita warga asing ke negara yang kita tinggali begitu kan Bang. Memang kalau masuknya secara ilegal memang itu pasti paspor dipegang ya gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin gitu kan paspor harus dipegang. Nah, yang kedua, ketika terjadi persoalan seperti ini gitu kan, paspor dipegang kemudian disekap, berusahalah sekeras mungkin untuk melarikan diri. Ya kan? Kemudian kalau berhasil melarikan diri, maka upayakan datangi KBRI. Kalau misalnya lokasi saudara terlalu jauh dari KBRI, saya menyarankan cobalah datangi masjid yang ada di daerah tempat Anda tinggali itu. Tidak akan mungkin orang yang ada di masjid itu membunuh Anda. Itu tidak akan mungkin. Itu sangat mustahil. Karena ada juga cerita pengalaman dari teman yang memang punya cerita yang begitu. Itu tidak di Thailand. Oh, di Thailand. Di Thailand. Jadi dia menemukan beberapa pekerja juga seperti ini. Mereka lari dari penampungan, kemudian hampir 1 bulan tinggal di dalam masjid. Dan alhamdulillah memang pengurus masjid menerima mereka karena mungkin beranggapan sesama orang Asia dan orang Muslim begitu Bang. Jadi teman saya itu akhirnya menyarankan bahwasannya jangan karena sudah sebulan kan gak enak juga. Memang diterima sama pihak masjid, tapi karena sudah sebulan kita juga punya KBRI di Thailand. Teman saya itu akhirnya menyarankan mereka untuk ke KBRI dan akhirnya mereka memang lapor, tapi karena paspornya juga nggak ada. Nah, itu yang sempat menjadi kendala. Dan beberapa orang lainnya karena lebih ketakutan lebih dulu, akhirnya berusaha menumpang kapal tongkang gitu. Nah, ini juga punya resiko-resiko lah. Tapi yang pasti ketika menghadapi persoalan ini sebisa mungkin lah cari KBRI terdekat gitu ya. Karena hanya itu harapan kita satu-satunya gitu. Apalagi kita jauh dari keluarga, mungkin handphone disita dan segala macamnya gitu. Dan kabar baiknya kita terakhir menerima informasi terkait yang semalam 135 orang katanya ya masih disekap di Kamboja, itu sekarang 70 sekarang sudah berada di KBRI ya, dan rencana akan dipulangkan secara ke Indonesia bertahap, secara bertahap. Ya, mudah-mudahan termasuk yang kemarin yang dari Deli Serdang, yang dari Binjai, dari Kota Medan katanya juga ada. Ya. Mudah-mudahan bisa kembali dengan selamat dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua agar kiranya lebih berhati-hati ketika ada ditawari pekerjaan gitu ya. Jangan terlalu terlalu cepat tertarik gitu, terlalu cepat tergoda ya kan. Ya, kita tahu bahwasannya memang negara-negara Kamboja, Thailand, Singapura ini banyak mempekerjakan orang-orang Indonesia tapi dalam sektor ilegal. Contohnya adalah judi slot itu judi kartu itu gitu. Judi online itu pusatnya di situ di Kamboja, kemudian di Thailand. Vietnam juga. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan ini dari awal sampai dengan akhir. Apabila ada kata-kata kami atau ucapan kami yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.